Ayat ini mengabadikan bentuk penyesalan para mayit. Ini disampaikan tentunya dalam rangka untuk bagaimana supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari apa-apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menginfakkan sebagian dari harta kita, dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Allah nagih sedikit sebagian dari apa yang telah diberikan. Ya. Kira-kira sedikit atau banyak, Pak? Sedikit sekali, Ustaz. Bahkan dalam bentuk zakat itu hanya 2,5%. Ya. Kalau persentasenya jauh. Ya. Pajak alhamdulillah sekarang tidak ada kelihatan naik-naik lagi, Pak ya. 12%, 15% pajak. Ya. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 2,5%. Kenapa kok ini diingatkan? Kenapa kok ini disampaikan? Nah, ini bertepatan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua. Ya. Kita membuka peluang-peluang amal. Karena nanti para mayit, ini betul-betul secara dramatis dituliskan di dalam ayat. Karena para mayit nanti mereka akan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau tidak tangguhkan aku? Kenapa? Atau berikan kesempatan kepada kami untuk hidup lagi. Ini rengekan para mayit. Kalau Engkau berikan kesempatan kami untuk hidup lagi, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan perbaiki sedekahku dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa beramal baik. Ya. Jadi inilah bentuk penyesalan para mayit. Siapa para mayit? Ya, yang namanya mayit berarti yang sudah meninggal. Artinya mereka sangat mengeluhkan. Ya. Bisa jadi memang mereka tidak bawa bekal dengan sedekah, sehingga mereka sangat menyaksikan betapa luar biasanya hikmah dari sedekah ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mereka yang mereka inginkan, ya Allah, kalau Engkau berikan kesempatan sebentar saja kami bangkit, kami hidup lagi 1 jam, sehari, atau 1 bulan, gitu. Kalau Engkau berikan kesempatan, maka aku perbaiki sedekahku, infakku, zakatku, atau wakafku. Jadi secara khusus disebut fa'as-sadaqah. Kemudian amal-amal yang lain disebut secara umum. Wa akum minas sholihin. Sholatnya, puasanya, atau amal-amal yang lain disebut secara umum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang orang merasa bahwa kenapa ini perlu secara khusus Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan dan amal-amal yang lain tidak ditekankan secara khusus? Karena memang secara umum manusia memang dalam kondisi bahasanya pelit, egois. Itu secara umum. Gitu. Ya. Karena memang luar biasa ketika ditinggal Rasulullah SAW di para sahabat, amal-amal yang lain itu aman. Satu amalan yang paling ditentang setelah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah zakat. Maka ketika itu Rasulullah, Abu Bakar
ya sahabat pertama sampai ya mencanangkan atau mengikrarkan perang terhadap orang-orang yang mau meninggalkan zakat. Amal-amal yang lain bolehlah, tapi zakat, nah, karena Rasulullah sudah meninggal, sementara saya nggak dulu lah. Nah, subhanallah. Maka dari itu, ya, ketika ini disampaikan, apa sih hikmah? Jelas hikmah di akhirat sangat luar biasa, sampai mayat-mayat pengennya balik untuk beramal lagi. Ya. Hikmah di dunia itu pun didapatkan secara langsung. Karena ya, betapa banyak orang pengennya mendapatkan secara instan, yaitu mendapatkan di dunia. Yang pertama, setiap amal atau sedekah kita itu menunjukkan kebenaran iman kita. Ya. Dinamakan sodako, artinya itu adalah benar. Sodako artinya apa? Orang yang bersedekah adalah menunjukkan kebenaran imannya. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang menunjukkan kebenaran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah ya, karena menunjukkan keimanannya, maka mereka akan diberikan jalan keluar dari setiap problematika yang sedang dihadapi. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga. Ya, bisa dibuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka mereka akan diberikan jalan keluar setiap ada permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kita tidak pernah lepas dengan permasalahan pasti yang namanya hidup. Nah, di antara jalan keluar untuk dari masalah yang sedang kita hadapi adalah ketika kita mengeluarkan sedekah kita, mengeluarkan ya, amal atau wakaf. Kemudian yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah ganti dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Allah akan ganti dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti apa? Dari arah yang tidak kita perhitungkan. Dan ini adalah matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal-amal yang kita keluarkan, sedekah, zakat, infak, jiswah kita, itu nanti akan diganti ya, secara langsung. Tapi memang biasanya digantinya dengan cara yang tidak terduga. Nah, tapi maaf, saya kurang setuju apa yang disampaikan model Ustaz Yusuf Mansur. Setiap ini gantikan sekian, langsung model kalkulasi doa. Seakan apa nah? Kayak Allah mendikte Allah. Nah, kurang sepakat dengan cara seperti itu. Tapi yang pasti kita yakin bahwa Allah itu akan mengganti. Kalau kita tidak percaya, wah bahaya, karena ini Al-Quran gitu. Berapa gantinya? Gantinya minimal adalah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan sesuatu kebaikan, maka mereka akan mendapatkan ganti 10 kali lipatnya. Itu minimal. Ya. Kalau dalam ayat yang lain sampai disebutkan ya, sampai 100 kali ya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat-lipat gandakan ya, sebagaimana yang itu ya. Saya teringat ketika masih jadi ketua Basnas, waktu itu kami betul-betul memperjuangkan supaya ya, infak atau zakat dari Pemko, dari ya, pegawai ini bisa maksimal. Luar biasa waktu itu, sampai bisa menyentuh 6M dalam 1 tahun. Karena memang maksimal Pak, dihitung dari bruto ya, hitung dari bruto, bukan neto. Tapi alhamdulillah mereka terasa. Yang terasa adalah memang sekali 2 kali terasa uangnya terkurangi ya. Untuk berikutnya itu terasa keberkahannya, kehidupan. Tahu-tahu sekarang agak mundur lagi. Kemarin saya dapat keluhan, Ustaz, sekarang
banyak yang zakat itu hanya 10.000, 20.000. Jadi ya memang kalau ngitung sendiri, akhirnya banyak yang agak keberatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi baru 3. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala selain mengganti secara langsung, kemudian yang berikutnya adalah Allah akan jadikan jalan untuk berobat untuk kesembuhan sakit kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wadawu mardokum bis-shadaqah." Dan berobatlah untuk kesembuhan sakit-sakitmu, penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Untuk berobat ke dokter, saya yakin bukan masalah yang asing, sudah biasa. Tapi berobat dengan sedekah ini yang masih asing, gitu ya. Saya melihat, ketika kita di Arab sana, ketika haji, itu luar biasa. Banyak orang-orang yang bersedekah, iya kan Pak ya? Di jalan, di ini. Nah, kalau kita perhatikan, rumah sakit di sana itu rata-rata rumah sakitnya besar, peralatannya lengkap. Ada nggak pernah yang ikut nemenin gitu? Saya pernah mengikuti Pak Sitomi ke rumah sakit. Rata-rata rumah sakitnya itu lengang, nggak banyak isinya. Bahkan banyak orang yang takut di rumah sakit karena apa? Bukan takut apa-apa, tapi kosong. Rumah sakitnya besar tapi kosong. Nah, jadi pernah ada seorang dokter yang praktek 8 bulan di Arab sana. Mereka membandingkan, apa di Indonesia rumah sakitnya terbatas, tapi kok sampai tak muat-muat. Sementara di sana yang membedakan ternyata model obatnya yang berubah beda. Kalau di sana sakit-sakit sedikit banyak istighfar, banyak, kemudian baru minum korma, ada zam-zam, ada. Kalau masih belum sembuh juga, sedekah. Kalau belum sembuh juga, baru ke dokter, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit. Jadi rumah sakit itu yang nomor keberapa? Terakhir. Nomor akhir, kelima. Sementara kalau di Indonesia, sering langsung ke dokter, diperiksa dokter langsung dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit ketika masih aman. Ketika rumah sakit sudah angkat tangan, biasanya baru ingat yatim piatu. Maaf nih jadi kalau sudah sakit stadium tinggi, baru ingat. Dibawa pulang, kemudian apa yang bisa kita lakukan Di antaranya biasanya yatim piatu dikumpulkan, kasih duit ini untuk mendoakan. Sementara perintah Rasul adalah wadawu mardokum bis-shadaqah, dan berobatlah untuk kesembuhan penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Berarti apa? Dengan sedekah itu juga menjadi wasilah untuk kita bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga secara khusus Rasul menyampaikan sedekah tudfi'ul bala. Sedekah adalah akan mencegah bala. Akan menjadi perisai dari bencana, dari bala. Ketika kita bandingkan dengan asuransi, kalau asuransi ini walaupun kita bayar mahal-mahal, total risk tapi saya yakin nggak ada yang pengen menikmati asuransi, betul kan? Betul Ustaz. Asuransi kematian. Iya kan? Nah, karena apa? Karena asuransi itu memproteksi setelah kejadian, iya kan? Nah, berbeda dengan sedekah, Ziswaf ini yang kita keluarkan ini memproteksi sebelum. Kalau asuransi saja kita tentunya sedekah lebih awal pilih, karena apa? Karena memproteksi sebelum kejadian, iya kan? Asuransi memproteksi walaupun maka juga menjadi
insya Allah membentengi diri keluarga kita dari bahaya yang akan. Dan juga Rasulullah sampaikan kalau mal zakat malan tidak bercampur sesuatu yang harus kita keluarkan untuk zakat atau infak. Kalau tidak kita keluarkan, itu akan bercampur dengan harta kita, ya, dan dia akan merusaknya. Maksudnya apa? Kalau bahasa bebasnya, kalau harta yang semestinya dikeluarkan ini kok tidak dikeluarkan, maka akan keluar dengan caranya sendiri. Kita ngeri kalau sampai keluar dengan caranya sendiri. Ya. Bisa berpuluh-puluh kali lipat. Iya, bisa berlipat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hikmah atau ya, hikmah dari zakat atau infak yang kita keluarkan. Maka alhamdulillah kita bersyukur, ya. Kalau bahasa ininya adalah memotivasi untuk berinfak, bersedekah. Ya. Maka Wakil Ketua kita ini terus ya mengembangkan dan membuka peluang-peluang amal. Maaf, kemarin ya kami juga sudah menyampaikan walaupun dalam sekilas. Kami juga sedang mendapatkan amanah. Ini membuka peluang amal lagi, ya, yaitu pembangunan masjid di Jalan Tobong Bata, Jalan Karya. ya. Jadi kami mendapatkan amanah untuk pembangunan masjid. Pak Acang itu mewakafkan 7.000 meter, ya, tanah arah ke arah ke provinsi sana. Arah Dompa. Arah Dompa, tepatnya di Tobong Bata. Itu minta untuk dibangun masjid awalnya. Nah, sekarang sudah disiapkan besinya, ininya sudah kemarin dibuka diletakkan batu pertama oleh Bapak Gubernur dan langsung dapatkan dana cash 20 juta sama semen 200 sak untuk memulai kita. Dan sekarang sudah mulai disiapkan untuk pembangunan. Insya Allah hari Senin besok dibuat lupang. Nah, ini juga menjadi peluang, ya. Mohon juga tadi sekilas saya kirimkan itu baru proposal sementara. Nanti akan kami buat proposal nyata. Bahasanya adalah patungan membangun masjid. Patungan membangun masjid ini berapapun yang kita berikan, insya Allah itu menjadi amal jariah kita, insya Allah. Ya, selain yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, gitu ya, yang Ketua pembangunan di Mandong, dan ini potensial sekali karena sangat luar biasa daerah situ perkembangannya, dan insya Allah akan menjadi masjid yang besar. Pembangunannya itu 22 kali 25 masjidnya, 2 lantai, karena samping-sampingnya rumah-rumahnya itu sudah 2 lantai juga. Jadi kalau kita jalan ke arah sana dong Pak, ya, masih bisa lihat sebelah kanan Tobong Bata, yaitu nanti halamannya 20 kali 30 meter. Kita agak sedikit ini, Al-Uswah itu besar tapi nggak ada halaman. Sana kita buat halaman yang besar, dan memang nanti perkembangannya juga akan menjadi sarana, ya, ibadah dan juga sarana pendidikan di daerah sana. Itulah diantaranya informasi yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bagian dari nanti peluang-peluang amal yang insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.